Pada tahun 1556, Desa Bedulan masih merupakan hutan rimba tanpa penghuni. Berada di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon yang saat itu diperintah oleh Sunan Gunung Jati. Saat itu, Kesultanan Cirebon membina hubungan diplomatik cukup baik dengan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak yang saat itu diperintah oleh Raden Patah, sangat khawatir dengan keberadaan tentara Portugis. Pada tahun 1561 Masehi, tentara Portugis berhasil menguasai wilayah Jakarta yang saat itu bernama Sunda Kelapa. Kemudian Raden Patah mengutus panglima perang bernama Fatahillah dengan 30.000 tentara kerajaan, berangkat ke Sunda Kelapa untuk mengusir Portugis. Mendengar rencana tersebut, pihak Kesultanan Cirebon kemudian menawarkan bantuan berupa tempat persinggahan militer kepada pihak Demak. Untuk mempersiapkan tempat persinggahan itu, Kesultanan Cirebon mengutus panglima wanitanya yang bernama Nyi Mas Baduran. Dengan izin Mbahku Cirebon atau Pangeran Walang Sungsang, Nyi Mas Baduran dipersilahkan membuka hutan rimba yang tak bertuan tersebut. Lokasinya terletak di sebelah utara pelabuhan Muara Jati atau sekarang berada di wilayah Celangcang, Kabupaten Cirebon. Sebelum berangkat, Nyi Mas Baduran dibekali selendang sakti oleh Mbahku Cirebon. Selendang tersebut sangat membantu dalam melaksanakan tugasnya dalam membuka hutan. Sesampainya di lokasi, Nyi Mas Baduran seorang diri menebang pohon untuk dijadikan tempat persinggahan pasukan Kerajaan Demak. Untuk mempersingkat waktu, Nyi Mas Baduran berinisiatif membakar hutan. Dengan kibasan selendang sakti miliknya, proses pembakaran hutan jadi semakin cepat. Bara api kian cepat merambat. Nyi Mas Baduran kemudian berucap di mana bara api berhenti. Maka tempat tersebut adalah Tanah Baduran. Setelah semua terbakar dan padam, Nyi Mas Baduran kemudian berkeliling untuk memastikan batas-batas wilayahnya. Akhirnya bara api sampai di wilayah Desa Bojong dan batas Desa Bakung. Namun penguasa Desa Bakung yang saat itu Ki Gede Bakung merasa tersinggung, Nyi Mas Baduran disebutnya telah berusaha merampas tanahnya. Untuk memperebutkan batas wilayah, terjadi pertarungan antara Ki Gede Bakung dengan Nyi Mas Baduran. Konon, pertarungan keduanya berlangsung hingga berminggu-minggu lamanya. Hingga akhirnya, Ki Gede Bakung merasa kalah dan mundur. Pada saat bersamaan, sejenis tanaman labu hitam menyangkut di kaki Nyi Mas Baduran sehingga terjatuh. Melihat peluang itu, Ki Gede Bakung menghunuskan kerisnya sehingga Nyi Mas Baduran terluka. Di saat bersamaan, Nyi Mas Baduran juga sempat menusukkan kerisnya ke tubuh Ki Gede Bakung. Akibat tusukan itu, Ki Gede Bakung tewas di tempat, begitupun dengan Nyi Mas Baduran. Mendengar kabar Nyi Mas Baduran tewas, pihak Kesultanan Cirebon kemudian mengutus putri dari Nyi Mas Baduran sendiri yang bernama Nyi Mas Pulung Ayu. Didampingi Pangeran Jaya Lelana, Nyi Mas Pulung Ayu kemudian menguburkan jenazah ibunya di lahan yang sudah diberi nama Tanah Baduran itu. Sementara tugas mempersiapkan tempat persinggahan dilanjutkan oleh keduanya hingga pasukan Kerajaan Demak tiba pada tahun 1563. Setelah berhasil menaklukkan Batavia, tempat yang awalnya persinggahan itu akhirnya berubah menjadi sebuah pedukuhan yang ramai karena tentara Demak banyak yang memilih tinggal di sana. Pada tahun 1565, Baduran resmi menjadi sebuah desa yang dikepalai oleh seorang ku atau kepala desa. Menurut sejarah, nama Baduran berubah menjadi Bedulan karena logat orang Belanda yang kesulitan melafalkan kata tersebut. Dari warisan sejarah, masyarakat Bedulan hingga kini pantang untuk menanam pohon labu hitam. Hal tersebut berkaitan dengan pesan Nyi Mas Baduran sebelum wafat yang melarang anak cucunya untuk menanam pohon tersebut di tanah Baduran yang sekarang sudah berganti nama menjadi Bedulan. Pada tahun 1782, Kesultanan Cirebon sudah sedikit dikuasai oleh pihak Belanda memerintahkan agar Pademangan Baduran dihilangkan dan diambil alih kekuasaannya oleh Residen Cirebon yang bermarkas di Kerucuk sekarang. Tanah Baduran pada saat itu, kemudian dibagi menjadi dua. Karangreja, dan Tanah Baduran. Kemudian pada tahun 1952, Bedulan dipecah menjadi dua bagian. Menjadi Desa Suranenggala Kidul atau Bedulan Kidul dan Suranenggala Lor atau Bedulan Lor. Kemudian pada tahun 1982, Bedulan Lor dipecah kembali menjadi dua desa, yaitu Suranenggala Lor dan Suranenggala. Kemudian Bedulan Kidul dipecah menjadi dua desa pula, yaitu Desa Suranenggala Kidul dan Suranenggala Kulon.
Dan menurut Perda tahun 2006, Suranenggala dijadikan nama kecamatan secara resmi. Hingga kini, nama Bedulan masih tetap disematkan untuk wilayah yang berada di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.